Gak rehan nih. Kaleng Beng. Biar kata dong, Beng. Enggak kaleng-kaleng. Wih. Kita sampai ke pekan yang dimana kita Setelah pertandingan paling kita tunggu-tunggu di. Iya. Enggak usah. Enggak sih, gua enggak nunggu juga. Enggak usah Enggak, munafik gua lah. nunggu. Enggak usah munafik bahwa kita akan sangat senang ketika kita menang lawan Persib dan kita ya berharap banget menang lah Persija. Pasti. Bahkan mungkin beberapa teman-teman di luar sana termasuk gua tolak ukur Persija di satu musim yang penting nggak kalah lawan Persib. Walaupun ya kita ya untuk menang liga ya kita harus menang dengan semua pemain semua klub ya. Ya minimal ya Seri aja ogah di mana kalah gitu. Ya kita ini kita nanti tandang dulu ke Bandung. Tandang. Tanggal 2 di mana sebenarnya yang menarik adalah kedua tim adalah dibesut dengan dua pelatih yang pelatih dari dua tim Eropa. pelatih Eropa lah. Jadinya makin seru sih. Selain dari sisi yang rivalitas kita bertahun-tahun, nyata di lapangan juga ada tambahan baru nih. Ada Thomas Doll sama Luis Milla. Iya, kita nggak memungkiri lah bahwa Luis Milla juga salah satu pelatih yang siapapun klub di Indonesia rasanya senang banget kalau betul. Kita udah tahu lah semenjak dia waktu megang timnas kita kayak apa juga kan udah luar biasa juga gitu. Beruntungnya kita lebih lama dibesut Thomas Doll dengan persiapan yang lebih matang. Dan beruntungnya Persib Bandung baru sekitar sebulanan terakhir ya dia dibesut Milla. Baru 3 match ya? Baru 3 match dan kebetulan 3 match itu bagus semua sih grafiknya mereka ya. gitu. Akhirnya kan ketemu sama Persija yang juga grafiknya lagi naik. Secara kualitas permainan juga seenggaknya kalau Abirlan bilang selama dia dukung Persija ini paling meyakinkan start Persija di awal musim tuh yang ini. Iya, karena akhirnya kita ngalamin ketika Persija main tuh kita menunggu berapa skor kemenangannya, bukan menang atau kalah atau imbang gitu. Kalau sekarang kan gitu ya dia. Sebenarnya kalau dari 2017 relatif imbang sih, walaupun ada kalahnya, cuman seenggaknya kita sempat imbang di Bandung. Imbang di Bandung 2017 kita imbang. Di Bandung. Yang Dani begini-gini ya. Oh ya, dor. Terus di Jakarta kita nggak bisa menjamu di Jakarta, kita menjamunya di Solo. Seri juga ya? Menang dong, cuman sampai menit 83. Oke. Itu kan terlepas dari apa yang dilakuin sama Persib waktu itu, dia mengundurkan diri di menit 83. Ya dia udah kalah sih menurut gua. Ya fair lah, walaupun diungkit golnya siapa tuh yang Eze golnya masuk gawang tapi nggak disahkan. Ya bukan salah kita, yaitu pertandingan ya ikutin aja. Orang Lampard juga golnya nggak disahin ke gawang Jerman, itu akhirnya ya udah menerima aja Inggris Kak, bahwa Inggris dibantai sama Jerman 4-1 saat itu kan gitu. 4-2 apa 4-1 ya? 4-1. Karena momentum gol Lampard kalau itu disahin gol bisa jadi comeback Inggris. Iya, cuman kan kita nggak tahu orang itu nggak gol. Itu nggak gol, itu kan asumsi, jadi nggak usah dibesarkan. Kita waktu 2017 mereka 2017 menang karena gol nggak disahkan ya. Lu nggak bisa bikin gol lagi, buktinya habis itu kan gitu. Dan itu dia kartu merah loh pas menit 83 itu. Betul. Yaudah, Mia sama Doll, lu ngeliatnya gimana, Rek? Kalau menurut gue ini perang taktik juga jadinya dia. Pasti kalau beberapa pertandingan Persib dia juga memakai strategi yang sama ya kan. Pola-pola Liga Indonesia sekarang mungkin karena ada faktor Doll juga yang mempengaruhi, jadi banyak yang pakai formasi 3 back. Udah banyak yang kena sindrom 3 back nih kan di Liga Indonesia. Sebenarnya itu kembali ke era dulu 2007 zaman maksud Alex tuh musim ini. Iya, musim ini tuh baru bener-bener kayaknya euforianya tuh dapet tuh 3 back ketika Thomas Doll naungin Persija ini gitu. Kembali lagi lah. Seringan nonton Persija. Lah, apa karena lu seringan nonton Persija jadi tapi emang beberapa juga. Enggak, maksud gue itu terlihat efeknya tuh bener kayak gitu gitu kan. Terus? Dari tiap tahun nggak pernah ada bahas masalah strategi sih kalau gue lihat. Karena sekarang eranya banyak itu loh, karena sekarang di media sosial emang eranya bahas strategi. Ya terlepas banyak juga itu juga, maksud gua nggak ada yang lebih fokus ke strategi gitu. Yang itu hasil kan biar hasil. Yang maunya menang, tapi nggak ada strateginya, yang nggak pernah berpikir untuk mau bentuk tim ini kayak gimana gitu kan. Tapi di era sekarang tuh kita nggak cuma lihat hasil gitu kan ya. Lagi-lagi mungkin kan ada statement di awal juga kali ya.
proses, ya kan jangka panjang. Pada akhirnya kita berpikir, oke, ini proses, ini jangka panjang, mikirin nggak kemenangan, tapi taktikal gitu kan. Tapi ketika kita ketika akhirnya kita fokus ke taktik, ke proses, ya kita jangan lupa kemenangan itu datang dengan sendirinya. Betul. Ya kan maksudnya sampai sekarang yang dari awal musim 2 lihat targetnya cuma 4-5 besar, tapi akhir sekarang kita faktanya compete di top table, ya masa aja nggak mau diterusin. Betul, harus lebih punya namanya harapan itu nggak boleh tanggung gitu. Kalau lu cuma ya nggak usah dipaksa untuk juara, berarti lu berharap kita suatu saat kalah dong. Iya, kalau cuma harapan 5 besar tiba-tiba di tengah jalan nggak 5 besar kan bisa turun. Tapi ketika lu harapan lu besar juara, ya walaupun kita pengen juara tahun ini, kalau pernah juara kan seenggaknya mepet dari juara itu loh, bisa gitu loh. Kan cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh jadi atas genteng. Betul, nggak jatuh banget ke bumi. Nah, kalau dilihat pertandingan besok ini menarik sih buat gua, pertarungan strategi. Dol di beberapa pertandingan sering adu strategi gitu dia kan. Lawan Madura kemarin kelihatan banget tuh adu taktiknya. Betul kan? Persib punya Ciro, punya Rahmat Irianto, punya David Da Silva, kita punya Berens, sama lah komposisi pemainnya ini yang ditunggu-tunggu sih. Kalau gue ngelihat ya kita pasti pengen menang. Iya. Terlepas rivalitas pengen menang. Iya, nggak munafik lah bahwa ini pertandingan siapa biasa sih yang nggak bangga gitu kan? Kita pasti bangga gitu kan. Tapi kita juga harus lihat juga strateginya nanti yang dipakai Dol nih juga kita harus perhatikan juga gitu kan. Permainan Dol selalu bilang mau menunjukkan permainan yang bagus. Itu selalu di berapa konferensi pers kan gitu kan, preskon kan gitu mulu kan, dia bilang yang penting kita menampilkan permainan yang menarik. Ya kan, kalau kita menarik menguasai pertandingan jadi menang gitu kan. Musim ini Persija baru aja dipastikan tanpa Ismet. Akhirnya sekarang karena kan kalau ngomong Persib kita nggak cuma ngomong di atas lapangan doang, faktor luar lapangannya nggak usah supporter deh, timnya. Beberapa musim belakangan kita mundur ke belakang, kita ada BP, ada Ismet. Ramdhani, ada Ismet, ada Rezaldi, seenggaknya untuk ngejagain mental pemain, ngejagain mental tim, terutama lagi away di Bandung. Tekanannya ada. Dan sekarang yang baru kelihatan kan akhirnya sisa Andri Tani. Terus ya kalau Rezaldi udah balik sih, Rezaldi udah balik ke klub. Rezaldi udah balik setelah cedera kemarin, udah pakai pakaian terus kan. Yang lu berdua lihat siapa sosok itu ada di siapa musim ini? Ya praktis tinggal Andri dan mungkin Maman ya. Tapi Maman kan cedera, Maman. Iya, pemain-pemain lain belum ada berarti. Belum ya. Ya kalau kita berharap Ferrari yang akan tapi bisa Hanif beberapa pertandingan terakhir kan kelihatan banget apa ya. Cuman mungkin Hanif belum pernah merasakan aja. Iya. Nah, mungkin dia ngerasain waktu di Arema sama Persebaya. Iya. Tapi kan belum ngelihat atmosfer Persija Persibnya ini. Belum tentu sama kayak Persebaya sama Arema. Iya, belum tentu sama. Social Tahu dong. Apanya beda. Ada Rehan nih. Lanjut. Iya, kalau Poki kan ngomong Hanif. Lu siapa lagi? Sosok-sosok yang selain yang kita jelas Andri lah, selain Andri, selain Maman gitu. Yang lu lihat sekarang kayaknya ada bibit-bibit ke arah sana tuh siapa? Kudela galak juga sih. Iya, bisa sih. Kudela berapa pertandingan juga sering marahin pemain lawan ya kalau nggak jelas pemain lawan nggak jelas gitu pelototin. Kayak waktu di Malang si siapa kaptennya? Itu si Jaka siapa Johan Alfari kan itu langsung begitu kan ya. Jaka Alfari. Ya Kudela bisa lah. Cuman ya baik lagi mungkin kalau masih sekarang ini baru Andri Tani lah, karena yang baru ngerasain kan Andri Tani, Rezaldi. Iya, masa sosok-sosok gitu kita perlu loh. Waktu menang di Siliwangi 3-2, itu waktu itu ada Ismet. Itu walaupun itu udah berlangsung udah lama banget di 2011 di mana kalau bisa kita ulang di 2022 sangat menyenangkan banget tentunya untuk kita bisa memulai bulan Oktober dengan sangat bahagia. Betul. Karena di match setelah Bandung juga kita lumayan juga nih lawan-lawannya kan. Iya, Persebaya, Borneo dulu yang bagus, lagi bagus-bagusnya. Persebaya yang sedang mencoba untuk bangkit lagi setelah geser jadwal pertandingan. Persik Kediri juga sama. Persik Kediri juga. Malah justru akan melawan Persebaya dan Persik yang takut loh gua. Iya. Karena mereka kan pengen banget menang pasti gitu. Sama mungkin kebetulan lagi gilirannya kita apa skala kan ya lebih ngeri begitu dibanding alangkah baiknya memulai di bulan Oktober ini menang lawan Persib. Iya. Gitu kan lebih meringankan ke depannya gitu. Dan kita punya catatan tandang
kemarin gua sempat sempat buka data bahwa kita klub dengan peringkat atas ketika kita bermain tandang gitu. Ya selain itu juga kan musim ini Persija juga ada beberapa rekor yang akhirnya kelihatan nggak mungkin tapi terlaksana juga. Betul, kayak iya. Arema, Kita nggak pernah menang di Malang, kita bisa menang. Kita nggak pernah menang di Barito, bisa menang. sejak Liga 1. Sedangkan kita bisa menang di Bandung 2011, rasanya Nggak mungkin mustahil buat nggak terulang iya, dong. iya, bukan. Maksudnya rasanya kayak ada Bisa peluang lah, kita bisa. Ya, gitu. bisa lah, bisa. Bisa lah untuk kita menang di Bandung, walaupun sekali lagi udah dipastikan Jakmania dilarang datang. Dilarang. Ya, Apa- itu paling penting sih buat kita juga imbauan aja buat teman-teman ya. Bukan tadi Kalau minggu kemarin kita datengin teman-teman Jakmania Bandung, ada satu slogan bahwa apa? Berani. bukan berarti Iya, menantang. jadi ya alangkah baiknya kalau emang belum diizinkan, emang belum waktunya bisa ketemuan, ya udahlah. Dan ya kalau sewer aja ya. Iya, seenggaknya kita mengikis sebuah permusuhan yang kelewat batas ini. Ya jangan juga berlebihan juga lah ya. Karena kita ngeliat teman-teman kita yang di perbatasan, yang di Bandung itu juga penting juga lah. Kalau sebatas sewer sih nggak masalah Iya, sebenarnya ya. ladenin aja. Dan kayak yang paling terpenting kalau soal sewer, jangan mulai dulu deh sebelum kita dicolek. Karena kan hasil ini nih. Sewer juga ke arah pertandingan lebih seru kayaknya ketimbang ke Bukan soal ngejelek-jelekin Nah, siapa. kita buktikan di lapangan sama-sama gitu kan, sama-sama punya pelatih top Eropa nih. Berarti yang kita harus sewer ini ya masalah pertandingan taktikalnya gitu yang lebih menarik. Itu lebih sehat sih gitu kan. Bukan berarti kita nggak berani ya. Lagi-lagi tadi yang ngutip dari perkataan Jakmania Bandung sebelumnya, Berani bukan berani menantang. berani bukan berarti menantang. Itu bagus banget sih. Tentunya juga karena belum diizinkan ya, kalau menyelinap juga bukan hal yang Ya, bukan hal yang gagah lah. Udah bukan zaman, iya nggak sih, nggak tahu Ya, ya. ya kalau kita mungkin ya di era ya udahlah ya gitu Iya, kan. bukan hal yang gagal karena resikonya akan lebih besar Nah. ketika lu maksain datang. Sama satu kan juga sempet tuh siapa pendiri Persib kan juga ada bahasa mengizinkan gitu kan. Teddy kan bilang. pengen Persib bisa datang ya mungkin Cuman memang proses yang panjang. kalau itu niat ya kita syukuri aja apresiasi lah walaupun nantinya seperti apa kan kita nggak boleh langsung gimana juga gitu kan. Berapa kalau boleh ngomongin, kalau ngeliat pertandingan Persib belakangan ini, Persija belakangan ini, kalau mau ngomong skor dari lu, gua nggak nanya siapa yang menang, skor deh. Kira-kira bakal berapa? Gua dulu apa lu? Kalau Persija bisa cetak gol di gua nggak tahu skornya berapa. Gua nggak bisa jawab. Cuman kalau Persija bisa golin di babak pertama, menurut gua kita ada kemungkinan menang. Tapi kalau kita nggak bisa golin di babak pertama, mungkin hasil imbang yang terbaik sih. Karena sejauh musim berjalan kita menang seringan golin di babak pertama. Kita bisa menang di gol-gol yang terjadi di babak pertama gitu. Ya walaupun semoga aja siapa tahu besok kita bisa ngegolin di menit 67 jadi satu-satunya gol. Tapi berapa pertandingan juga kan di akhir juga Bayangkara Persita di babak kedua kok menentukan kemenangannya. Iya, cuman kan kita udah ada gol duluan di babak Ya. pertama. Tipis lah buat gua paling karena kita perang taktikal sekarang ini nggak mungkin pasti main nggak bakal terbuka juga Ya, mungkin nggak sih bakal hati-hati dulu. Iya, hati-hati kayak Mungkin kemarin yang kalau membosankan malah justru itu loh, karena sejauh ini biasanya Persija Persib pertandingan ditunggu tapi hasilnya 0-0, satu sama, 1-0, udah berhenti gitu. iya pasti nggak jauh kita menang 1-0. Lu Ya, intinya menang. berharap kita menang 1-0. Intinya menang lah. Menang 1-0 atau 1-0 dapat 3 poin. ya 2-1 lah. Iya, apapun prosesnya, entah itu set piece, entah itu dari open play, entah itu penalti. Menang lah bisa menang. Lu coba lu apa? Apa ya? Kalau lu Tipis gue masih ngeliat. Soalnya gue nggak ngeliat Persija bisa dominasi Persib atau sebaliknya juga. Karena Persib ya walaupun terlepas dari belakangan ini lagi menang juga tipis lawan Rans, mereka menang tipis. Ya. Jadi mereka dalam masa pembentukan sama Kayak kita. Apalagi gue rasa sih Luis Mia juga pelajarin banget taktiknya Dol. Dan Luis Milla orang yang akrab loh dengan bule, dengan Henry. Iya. Sebenarnya dia punya keuntungan itu. Ya, dia paham karakter bule lah ya. Dol nggak paham karakternya Rahmat Irianto, nggak paham. Benar. Datanya lebih Luis Milla lebih data pemain lokal Lebih familiar sama pemain kita. Ya. Tipis lah kalau menurut gue ya 2-1, 1-0. Semoga nggak ada pemain yang cedera pulang dari Bandung. Iya. Apapun itu, maksudnya biasanya kan pertandingan lawan Bandung keras juga ya gitu. Nggak ada yang cedera dan Dari kedua belah pihak juga kita walaupun pertandingan akan keras dan akan sengit ya kita pasti doain semuanya tetap fair, berjalan pertandingan dengan fair.
semua bisa menerima hasil, nanti apapun hasilnya kita kalah juga ya udah, oke kita terima, kita menang insya Allah semua pihak bisa menerima bahwa Siap. itu hasil Kita yang menang. terbaik. Iya. Oke. Sampai sini aja untuk yang kali ini, kalian komen kali ini, semoga hasilnya berpihak kepada kita. Amin. Amin. Datanglah Dewi Fortuna. Berdua. Udah sampai situ aja sih kayaknya. Untuk ikut-ikutin berita-berita terbaru jelang lawan Persib, bisa aja diikutin di sosmed video, ada di Twitter, ada di Instagram juga, dan website juga. Kaleng Rombeng. Udah kata Rombeng? Bukan kaleng-kaleng.